Ini bayangkan, kita akan impor kereta bekas tahun 94 Pak Menteri. Masa kita, negara masuk G20, mau kasih rakyat kita barang tua umur 28-29 tahun. Pesawat dan kereta dan helikopter saja kita bisa produksi. Masa KRL kita nggak bisa produksi? Kita rencana akan memanggil PT KAI dan komuter lain, Pak Menteri, soal impor kereta bekas. Ya, kereta bekas. Saya sudah punya datanya. Bentar saya bacain. Ada surat dari PT komuter lain kepada Kementerian Perdagangan, ditujukan Dirjen Perdagangan Luar Negeri, itu tanggal 13 September 2022. Surat permohonan dispensasi dalam rangka permohonan persetujuan impor barang modal dalam keadaan tidak baru. Lalu oleh PLT Dirjen waktu itu masih Pak Ferry, diteruskan surat itu, ya, Pak Ferry berkirim surat sebagai PLT Dirjen Perdagangan Luar Negeri, ditujukan kepada Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika, tanggal 28 September 2022, soal rencana impor. Kita baca nih Pak Menteri, di seluruh media KCI itu selalu, komuter lain itu selalu bilang hanya akan impor tahun 2023, ya, impor 2023 10 set, berarti 120. Padahal ini kita buka saja, menurut saya komuter lain itu dan KAI itu melakukan kebohongan besar. Kenapa saya bilang kebohongan? Karena permohonannya ke permohonan komuter lain, Pak. Jadi PT KAI itu punya anak perusahaan komuter lain, yang KRL itu Jakarta itu. Nah, dia minta persetujuan impornya itu tahun 2023 dan 2024. Ya. 2023, 2024. Kalau 2023 dia minta 120 gerbong, 10 set, jadi 12, 10 kali 12. Di 2024 dia minta 228. Nah, surat dari Pak Ferry, betul Pak, itu sudah dijawab resmi oleh Kementerian Perindustrian. Pak Dirjen, Pak Taufik, itu juga sudah bersurat, menjawab surat itu kepada yang terhormat Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, bahwa tanggal 6 Januari 2023, Kementerian Perindustrian menolak. Saya sudah sampaikan juga surat menyurat ini yang saya temukan ini kepada Menteri BUMN Erick Thohir. Minta Pak Erick memanggil itu komuter lain itu, bahwa ada ketidakjujuran di sini. Di media hanya dibilang impor 2023. Padahal kami, Pak Menteri, dari tahun Januari 2021, saya terus terang sudah mengingatkan PT KAI, kalau Anda butuh, pesanlah ke PT Inka. PT Inka tuh mampu memproduksi itu. Tapi ini kan mungkin ada direksi-direksi mental inlander gitu, tukang impor. Dan alhamdulillah Kemenperin menolak suratnya. Bahkan Kemenko Marifest juga menolak. Padahal Presiden berulang-ulang bilang kita harus tolak, kita harus pakai TKDN, kurangi impor. Ini bayangkan, kita akan impor kereta bekas tahun 94 Pak Menteri. Usianya berapa tuh? 28 tahun yang lalu, 29 tahun yang lalu. Masa kita, negara masuk G20, mau kasih rakyat kita barang tua umur 28-29 tahun. Pesawat dan kereta dan helikopter saja kita bisa produksi. Masa KRL kita nggak bisa produksi? Kita mau negara apa nih? Negara terbelakang. Ya, kita ini negara G20 katanya. Ya, negara besar. Masa rakyat kita kasih kereta tua. Ya, kereta tua usia 28-29 tahun, sakit jiwa. Ya, sakit jiwa. Jadi saya minta Pak Menteri, ya, saya dalam rapat nanti dengan Menteri BUMN, saya akan tegas lagi. Pihak KAI dan komuter lain kita akan panggil, ya. Ya, seharusnya malah hari ini kita panggil, tapi mereka lagi ke Jepang sekarang. Ya, dengan Kemenhub, dengan BPKB untuk melakukan audit. Kalau saya tegas Pak Menteri, saya tolak itu. Ya, kita bisa produksi. Ya, ini kesalahan mereka. Mereka tahu 2023 harus diganti. Seharusnya mereka
bikin perencanaan, pesan jauh-jauh hari dengan Inka. Itu alasannya sekarang Inka nggak bisa. Iya, ini kan bukan pabrik kacang goreng Pak Menteri. Hari ini pesan, besok datang. Jadi gitu Pak Menteri, saya mohon keberpihakan Kementerian Perdagangan, ya, kita tolak itu impor kereta bekas. Masa kita negara G20, ya, udah dapat ketuaan G20, lalu kita kasih rakyat kita kereta bekas tua umur 28-29 tahun. Ini memalukan sebagai bangsa. Memalukan sebagai bangsa, ya. Apalagi kita bisa produksi pesawat, helikopter, bahkan Inka itu bisa produksi LRT. Masa KRL kita nggak mampu? Terima kasih pimpinan, terima kasih Pak Menteri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.